ini lur ya, ini konten ini tak ambilkan dari Jawa Pos Metro Pekalongan ya. Radar Semarang hari Rabu 16 November tahun 2022. Ini bagian halaman 6 Metro Pekalongan. Nah, ini judulnya gini, jangan ragu laporkan penyalahgunaan narkoba. Nah, ini tentang narkoba. Nah, ini untuk kaula muda, ya, sedangkan orang tua pun juga sing dulunya pakai narkoba ya juga terus pakai narkoba mungkin lah. Ini nanti biar terhindar dari narkoba ya ta. Ini harus apa ya, seluruh elemen masyarakat gitu, itu harus bekerja sama untuk menghilangkan peredaran narkoba ya. Karena narkoba itu merusak mental, merusak apa ya, merusak mental manusia ya. Jadi nanti jadi rusak, jadi nggak genah orang genah lah. Ini Sudip Pekalongan ini tak bacakan, nanti kita kasih solusi ya caranya dalam penyelesaiannya. Pekalongan, Radar Semarang. Kota Pekalongan masih menjadi salah satu daerah darurat peredaran narkoba, bahkan masuk 10 besar wilayah dengan kasus narkoba tinggi. Oh ya, Pemkot Pekalongan pun berupaya keluar dari zona negatif tersebut. Berbagai cara dilakukan, mulai mengkampanyekan say no to drug, melakukan pemberantasan, hingga membentuk gerakan anti narkoba. Wali Kota Pekalongan Ahsan Arslan Junet atau Aap terus mengajak generasi muda untuk berkomitmen turut memberantas narkoba. Generasi muda adalah calon pemimpin dan penerus bangsa. Jangan sampai pikiran generasi muda dirusak narkoba. Tegas Wali Kota dalam sarasehan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, prekursor narkotika atau P4GNPN, Senin malam 14/11. Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Gerakan Taruna Anti Narkoba atau Gertak Kota Pekalongan. Menurut Aap, semua elemen masyarakat harus melawan dan memberantas narkoba yang kini menyasar berbagai kalangan, baik itu artis, pelajar, TNI, Polri, pejabat hingga masyarakat umum. Abeh candak intinya yang punya uang ya. Terlebih Kota Pekalongan masih termasuk tinggi dalam peredaran narkoba. Untuk itu harus diberantas dari hulunya, yakni dari bandarnya. Ya ndak terima bandarnya ya, jadi semua, jangan bandar aja. Ini apa, semua masyarakat ya, termasuk yang menggunakan ya. Nanti mudah sekali caranya ya. Pihaknya menyadari pemerintah dan aparat penegak hukum tidak bisa bekerja sendiri untuk menumpas peredaran narkoba ini. Aap menekankan kepada masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kepada pihak yang berwenang jika menemukan kasus penyalahgunaan narkoba, sebab bagi pengguna narkoba mereka tidak akan diproses hukum karena hanya direhabilitasi secara gratis selama tidak ditemukan barang bukti. Jangan sampai kita abai atau terlena jika menemukan kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar kita. Jangan takut melapor, tegasnya. Sementara itu, Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Pekalongan, Makmur Sofyan Mustafa, berharap generasi muda jadi kepanjangan tangan dari pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengawasi dan mengamati lingkungan masing-masing.
Kasat Narkoba Polres Pekalongan Kota AKP Damar Iskandar mengungkapkan dengan mengangkat tema War on Drug diharapkan kegiatan serasian P4GN PN ini dapat memotivasi dan menyadarkan semua generasi muda menjauhi pergaulan bebas terkhusus pemakaian narkoba. Ya secara keseluruhan ya, pergaulan bebas. Ketua Gertak Hendri memaparkan kegiatan ini menyasar generasi muda berusia 17 sampai 30 tahun melibatkan pelajar SMA. Nah, ini lur ya. Narkoba itu memang apa ya? Itu sudah meluas di kalangan masyarakat. Jadi tidak pemuda saja, jadi orang tua pun buktinya yang besar-besar itu juga sudah tua, tapi juga pengguna narkoba, ya kan? Nah ini bagaimana cara menghilangkan? Mudah, tidak sulit. Lu kok bisa? Iya. Jadi saya pakai teori saya itu sulit sekali. Jadi kalau gini ya, ini apa yang bisa menyebabkan orang pemakai narkoba? Nah itu dulu ya. Nah, jadi orang bisanya pakai narkoba itu karena apa ya? Anak, gitu. Anak itu kan selalu diucap oleh orang tuanya. Ucapan inilah menimbulkan hatinya apa ya? Menjadikan hatinya tidak adem ayem. Jadi akhirnya apa? Dia tidak lurus, dia menyimpang. Nah ini yang menyebabkan. Jadi semua orang itu sebetulnya menyimpang, tidak ada yang lurus sama sekali. Ya. Lurusnya bagaimana? Lurusnya nanti kalau sudah secara kontinu mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari orang tua, baru lurus. Nanti tak jamin. Ya. Selama orang tua belum ngasih ridho pasrah sumeleh secara kontinu, langsung sudah dikasih ridho pasrah sumeleh aja, kalau nanti orang tuanya ngucap lagi itu bisa luntur, langsung kembali lagi. Nah kalau ngasihnya secara kontinu terus menerus, nah nanti akan menjadi lurus. Nah, jadi ucapan orang tua itu ternyata salah semua yang diucapkan. Jadi pitutur itu ya salah, melarang salah, menyuruh salah, nggak ada yang benar. Jadi sejak Adam dan Hawa itu memang seperti itu, menjadikan anak menjadi pembangkang, menjadi hatinya keras. Karena pitutur itu anak menjadikan keras, disuruh menjadikan keras, dilarang menjadikan keras hati, keras kepala, pembangkang. Nah bagaimana biar hatinya lunak ya? Ridho pasrah sumeleh, cuma itu tok, tidak ada yang lain. Yang Maha Kuasa teorinya seperti itu. Jadi dengan ridho pasrah sumeleh secara kontinu, kalau anak mendapatkan ridho pasrah sumeleh secara kontinu terus menerus ya, kontinu terus, nanti akan menjadi lurus, tidak akan menyimpang, tidak akan menggak-menggok, lurus sesuai dengan yang diinginkan Yang Maha Kuasa, yang diinginkan orang tuanya. Orang tuanya tuh ingin anaknya lurus, tapi dengan cara dituturi malah nyimpang, menyalahbangkang. Seperti itu. Bukannya berhasil, tapi anak malah menyimpang. Sebetulnya mudah sekali, tapi orang pada nggak ngerti. Nggak tahu, memang nggak ngerti. Itu bukannya karena bodoh, bukan. Orang itu cerdas-cerdas gitu. Cuma belum tahu aja. Belum tahu ya toh teorinya. Nanti kalau sudah ngerti teorinya menerapkan teorinya ridho pasrah sumeleh seperti teori saya ini, nah itu baru nanti permasalahan di alam ini akan selesai. Jadi endingnya apa? Nanti orang itu enak sekali, jadi merasa nyaman, merasa tidak ada yang mengganggu. Nanti narkoba akan hilang dengan sendiri, tidak laku.
Nah, sekarang harganya mahal itu karena memang dilarang itu. Nanti nggak usah dilarang-larang ya, nanti nggak laku, nggak bakal laku, nggak kambuh. Karena apa? Anak orangnya menjadi lurus semua, nggak menyimpang. Jadi seperti itu, nggak ada yang menyimpang, nggak ada yang melanggar aturan, sama sekali nggak ada yang melanggar. Itu prosesnya seperti itu, gampang. Nah nanti untuk bagian zat narkoba, kalau tahu teori ini ya mohon untuk dipraktekkan kepada pemuda-pemuda ya toh, dituntun untuk dimintakan ridho kepada orang tuanya. Untuk Pak AKP apa ini ya. Nah, sedangkan Pak AP sendiri lah itu untuk disosialisasikan kepada masyarakat teorinya ini. Jadi dilarang-larang itu malah tetap membangkang, nggak akan selesai gitu. Tapi nanti kalau pakai ridho pasal sumelah nanti selesai. Jadi saya jamin, saya jamin, berani jamin saya. Asal mau dipraktekkan tuntun saja nanti langsung bebas. Ekonominya jadi lancar, gitu. Dia enggak pakai narkoba kan gitu. Orang kan inginnya yang lurus-lurus, enggak ingin bengkok. Tapi kenyataannya kan pada menyimpang semua, banyak yang menyimpang. Mungkin enggak pakai narkoba, tapi pakai yang lain atau apa ekonomi susah atau apa kan gitu. Nah, teori Ridho Pasar Sumela ini untuk segalanya, jadi untuk menjadikan lurus dan lancar apapun, gitu loh. Jadi bukan untuk narkoba saja, untuk pencuri, untuk maling, untuk copet, untuk perampok. Nah, ini semuanya ini dengan Ridho Pasar Sumela ini nanti akan menjadi lurus. Untuk pemabuk, untuk tega membunuh, nanti akan hatinya menjadi lunak, Teorinya mudah. Tinggal dilihat di konten saya nanti, cuma berjanji antara anak dan orang tua. Anaknya umur 50 berarti orang tuanya mungkin umur 70-an gitu. Anaknya umur 60 berarti orang tuanya umur 90, umur 80. 60 itu masih menjadi anak selama orang tuanya masih. Nah, bayi tidak menjadi anak karena kedua orang tua sudah meninggal, lah itu dia bukan anak lagi karena apa? Sudah tidak punya orang tua. Nah itu sulitnya di situ. Tapi kan selama masih ada punya orang tua, dia masih anak. Walaupun dia sudah punya cucu, bahkan kalau masih punya orang tua berarti dia masih anak. Walaupun dari apa sudah simbah. Nah ini dulu ya.